Di sebuah desa kecil, berdirilah pabrik tahu milik Pak Gatot. Produksinya lancar, tapi sayangnya limbah cairnya masih dibuang langsung ke sungai. Dan hari itu, seorang mahasiswa datang membawa solusi. Pagi Pak Rektor. Gini, eh, sebelumnya izinkan kami perkenalan. Ini saya Dr. Sugeng dan ini teman saya Hema. Jadi kami di sini selaku mahasiswa itu melakukan sebuah penelitian terhadap terkait kegiatan apa. Nah, tadi saya lihat banyak seperti apa. Jadi saya emang punya bertempat di tahun. Nah, itu saya buangnya itu sungai. Harus yang pakai banyak ya. Jadi tidak sebenarnya waktu Itu Pak, itu sebenarnya ya tahu dan kegiatannya menggunakan jarang. Jadi kalau misalkan itu bisa kalau menurut yang itu tingkat DPD, C dan S itu bisa 10 kali lipat lebih dari batas aman karena yang kita lihat sini tahu itu takut biru COD dan S itu tinggi makanya bukan dengan sembarangan buang langsung juga buang sembarangan limbah ke sungai. saya harus gimana dong? Ya, lalu kampus kami itu punya teknologi yang super efektif, tapi dia juga ramah lingkungan. Limbah gitu. Ya benar. Nah, namanya tuh membran PVDF yang dimodifikasi dengan PEG. Itu PVDF sama itu apa ya? Nah, Pak Gatot bisa bayangin. Itu tuh it's like semacam saringan kecil. Nah, jadi bayangkan ada air sama polutan. Nah, terus habis itu dia disaring pakai saringan super kecil dengan tekanan yang rendah. Dan itu sebenarnya inovasi yang cukup bagus dan bisa diterapkan di sungai ini. Itu mahal gak ya kira-kira? Ya mungkin agak cukup karena teknologi ini cocok banget buat UMKM gitu. Karena pakai dan PVDF dan modifikasi pakai PEG. Jadi harganya mungkin bisa terjangkau. Campur PVDF sampai kan dicampur gitu. Iya. Sebenarnya bukan dicampur tapi dimodifikasi. Iya, yang begitu lah. Ya, yang itu kan. Gimana cara prakteknya yang dibuat di sungai ini? Pertama, Bang kan berada di bak pengendapan selama 15 sampai 30 menit. nah, Kemudian kotoran besar dari bagian PSS akan langsung turun ke bawah. Berarti yang kasar-kasar dulu disaring ya, baru yang halus gitu. Nah, pemikiran bapak itu benar. Nah, jadi dilakukan yang namanya penyaringan kasar dulu, biar nanti membrannya itu nggak langsung kotor setelah disaring habis. Nah, proses itu namanya pre-treatment. Ini ada yang bisa diinginkan ini Pak, jadi katanya yang anak muda ini mau nyari limbah dari faktor saya. Memang PPDP itu banyak yang kuat sebenarnya. Nah, kalau itu ada sama PEG itu bisa ada sebagai hidrofilik. Buat airnya jadi cepat dan mengalir. Nah, itu benar banget tuh. Jadi kenapa kita modifikasi karena ketika kita mulai pori-porinya itu jadi banyak, sehingga flux air yang mengalir itu jadi lebih banyak. Nah, menariknya tuh PEG itu salah satu untuk kita tahu karena ketika PEG itu ditambahkan flux air itu jadi sama dengan nah, hal ini yang membuat penyisiran PEG dan CO2 itu jadi lebih ketat sehingga kita bisa menggunakan pemberian liquid kita. Nah,
Terus kemudian kalau misalkan masuk tahap selanjutnya kita akan melakukan namanya ultrafiltrasi. Jadi dalam tahap ultrafiltrasi itu, jadi ketika airnya masuk itu, kita bisa memberikan tekanan rendah. Nah, tekanan rendah itu sebenarnya itu disebut namanya ya ketika airnya mengalir sebenarnya istilahnya itu kering. Nah, karena hal itu PLG itu sangat cocok ditambahkan dalam proses ini. Apa katanya anak muda ini murah pak, teknologinya bener gitu. Nah, itu benar. Itu harganya sangat mudah karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, terus untuk perawatannya mudah dan tidak mencemari lingkungan, jadi ramah lingkungan. Mesin gitu ya pak. Nah, Ya, benar banget tuh yang pertama. Dengan teknologi membran PVDF PEG, pabrik tahu kecil pun bisa menjaga lingkungan. Limbah berkurang, sungai kembali bersih, dan masyarakat hidup lebih nyaman. Wah, setelah kalian kasih tahu saya teknologi ini, saya gak cuma ngasih tahu dan juga limbahnya tuh gak kotor lingkungan.